Teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang hewan ovipar. Terima kasih yang sudah berlangganan di channel ini. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya, bagikan dan berikan komentar pada videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu hewan ovipar? Nah, jika belum tahu, maka teman-teman cukup simak video ini sampai akhir. Karena di sini akan dijelaskan apa itu hewan ovipar beserta jenis hewannya. Hewan ovipar adalah hewan yang bertelur di dalam tubuh dan kemudian melepaskan telur ke lingkungan eksternal melalui saluran kelamin. Hewan ovipar termasuk ikan dan beberapa jenis amfibi seperti katak. Namun, istilah ovipar jarang digunakan dan lebih umum digunakan istilah oviparous yang memiliki arti yang sama. Hewan oviparous meliputi banyak jenis hewan, termasuk burung, reptil, dan sebagian besar serangga. Apa saja hewan yang termasuk kategori ovipar? Yang pertama adalah ayam. Ayam adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah ayam bertelur, telur melalui proses inkubasi yang berlangsung sekitar 20 hingga 21 hari untuk menjaga telur tetap hangat. Ayam tidak memiliki daun telinga dan tidak memiliki puting susu menunjukkan bahwa ayam tidak memiliki kelenjar susu dan tidak dapat menyusui anak. Yang kedua adalah angsa. Angsa berkembang biak dengan cara ovipar, sama seperti ayam, berkembang biak dengan mengeluarkan telur. Telur angsa ini lebih besar dari unggas lainnya dan proses inkubasi berlangsung hingga 20 hari. Yang ketiga adalah merpati. Merpati selain ayam dan angsa yang sering dijadikan hewan peliharaan, merpati merupakan salah satu contoh hewan ovipar yang juga biasa dipelihara oleh manusia. Jauh lebih kecil dari 2 telur di atas, telur merpati hanya perlu diinkubasi selama 17 hingga 19 hari. Yang keempat adalah kadal. Kadal biasanya menyembunyikan telurnya di tempat tersembunyi seperti bagian belakang lemari atau kulit kayu untuk mencegah mereka diserang oleh pemangsa. Yang kelima adalah ikan cupang. Ikan cupang banyak diminati, karena warnanya yang indah, sangat dicari untuk dikoleksi dan digunakan sebagai peliharaan rumah dan akuarium. Ikan cupang ini juga tergolong hewan petelur atau bertelur. Bentuk telur cupang ini menyerupai gelembung yang terdapat di sisi kolam air dan akuarium. Telur ikan padat hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk menetas. Yang keenam adalah katak. Katak merupakan hewan amfibi yang berkembang biak dengan cara bertelur. Namun, tidak seperti hewan bertelur normal, katak jantan membuahi telur yang dikeluarkan oleh betina ke dalam air. Telur yang dibuahi oleh katak jantan tumbuh dan menetas menjadi berudu atau kecebong di dalam air. Kecebong mengalami metamorfosis, memperlihatkan paru-paru dan kaki, dan kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Yang ketujuh adalah kupu-kupu. Ulat yang biasa kita temukan di pepohonan sebenarnya berbentuk larva kupu-kupu. Kupu-kupu ini merupakan jenis arthropoda atau serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kupu-kupu dewasa bertelur di permukaan daun, yang tumbuh menjadi larva dan ulat yang kita kenal. Ulat kemudian tertidur dalam kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu kecil dan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedelapan adalah platypus. Kebanyakan mamalia berkembang biak dengan melahirkan, tetapi ada juga beberapa mamalia yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Contohnya adalah platypus. Hewan yang satu ini tergolong monotremata. Monotremata berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi masih memiliki kelenjar susu dan membesarkan keturunan melalui pori-pori lipatan kelenjar susu perut ibu. Yang kesembilan adalah buaya. Contoh lain dari hewan ovipar atau bertelur adalah buaya. Buaya disebut hewan ovipar karena merupakan hewan amfibi yang berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya menggali lubang di gundukan tanah dan bertelur. Biasanya, buaya betina melindungi sarang dan masa mudanya. Namun, tergantung pada jenis buaya dapat bertelur 7 hingga 95 telur pada waktu yang sama selama satu periode pemijahan. Telur buaya membutuhkan waktu sekitar 80 hari untuk menetas. Yang ke-10 adalah semut. Hewan ini biasanya terdapat di taman hingga ruangan di dalam rumah. Semut juga termasuk dalam contoh hewan yang bertelur atau ovipar. Ratu semut dapat bertelur sekitar 100.000 hingga 300.000 telur dalam beberapa hari. Wah,
Ternyata banyak juga ya hewan yang berjenis ovipar. Nah, jika teman-teman mengetahui lagi hewan ovipar lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.